Bapak Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragih. Siang hari ini, mari kita sama-sama menerima firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Biar firman itu hidup, bertumbuh, berkembang di dalam diri kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku anggarkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Sama-sama. Pujian ini dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu, amin Tuhan Yesus. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami, selamaku
benar Tuhan Yesus, Engkau alasan supaya kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau duduk diam, duduk dekat kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini bisa kami mengerti, agar kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Dan lewat pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus, maka kita berani mengandalkan hidup kita, menggantungkan hidup kita kepada Allah. Dan lewat kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, disitulah kemenangan kita alami. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah Musa dan Tanah Kanaan. Judulnya adalah Musa dan Tanah Kanaan. Apa judulnya Bapak Ibu? Musa dan Tanah Kanaan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, jawab ya. Ya, Bapak Ibu nggak usah takut lah jawab. Ini bukan untuk menjebak Bapak Ibu. Enggak, jawab aja ya. Oke, ada dua jawabannya ya. Saya ingin bertanya, apakah Musa masuk Tanah Kanaan atau tidak? Siapa yang setuju tidak masuk? Angkat tangan. Siapa yang setuju sebaliknya? Masuk Tanah Kanaan. Saya angkat tangan sendiri. Ya, ya. Banyak orang berpikir Musa tidak masuk Tanah Kanaan ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya akan jelaskan ternyata Musa bisa disebut masuk Tanah Kanaan, bisa juga disebut tidak masuk Tanah Kanaan. Jadi dua-duanya benar. Kok bisa Pak? Nih kita ya. Coba tampilkan Ibu Odi gambar Tanah Kanaan. Gambar Tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu bisa ngeliat enggak gambar Tanah Kanaan? Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh Tanah Kanaan itu bagian tengah itu mengalir Sungai Yordan yang warna biru. Bapak Ibu bisa ngeliat enggak? Ya, nah jadi Tanah Kanaan itu terbagi dua, dibelah oleh Sungai Yordan. Jadi Tanah Kanaan itu ada yang di sebelah kanan atau sebelah timur, ada juga yang di sebelah kiri atau sebelah barat. Dan ternyata Musa masuk Tanah Kanaan yang sebelah timur, sebelah kanan. Sedangkan Musa tidak masuk Tanah Kanaan sebelah kiri. Karena larangan Allah, Musa, engkau tidak menyeberang Sungai Yordan. Jadi Tanah Kanaan yang kiri dia tidak masuk, tapi Tanah Kanaan yang kanan dia masuk. Nanti kita lihat bukti-bukti ayatnya. Jadi jawaban saudara yang manapun tadi itu benar. Jadi Musa masuk Tanah Kanaan yang sebelah timur, tapi Musa tidak masuk Tanah Kanaan yang sebelah barat. Oke, nih kita buka ayatnya ya. Jadi menarik ya. Supaya saudara ya makin jelas tentang Alkitab ya. Ya, kadang-kadang pendeta mengajarkan nggak terlalu akurat ya. Ya maklumlah, ada keterbatasan kemanusiaan. Nih kita lihat ya. Jadi berdasarkan ayat, bukan saya ngarang. Ada ayatnya. Coba kita lihat Ulangan 3 ayat 25 sampai dengan 27. Ulangan. Jadi Alkitab itu ada kitab Ulangan. Artinya apa? Mengulang kitab-kitab sebelumnya. Kayak juga anak-anak kita ulangan di sekolah. Artinya mengulang pelajaran sebelum-sebelumnya. Dan itu adalah ujian. Nih saya bacakan. Oh Bapak Ibu ayat 26, ayat 25 dan 27 ya. Supaya kita sama-sama aktif. Nih saya mulai ayat 25. Biarlah aku ini siapa? Musa menyeberang. Lihat, perhatikan kata menyeberang. Katakan sama-sama saya. Menyeberang. Menyeberang apa? Sungai Yordan. Tuh. Dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan. Tuh. Menyeberang. Perhatikan kata nyeberang. Kenapa? Tanah Kanaan itu ada dua. Yang kanan sama kiri. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Dan tanah pegunungan yang baik itu. Dan gunung Libanon. Ayat 26 Bapak Ibu.
berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi carakan perkara itu dengan aku. Ya, ayat 27 saya baca ayat terakhir. Naiklah ke puncak gunung Pisga. Di Alkitab disebut gunung Pisga. Kalau sekarang itu gunung Nebo di negeri Jordania. Oke Bapak Ibu ya. Sehingga kalau saudara berkesempatan ke Israel, saudara akan diajak ke gunung Nebo ini melihat ya kira-kira apa yang dilihat oleh Musa. Oke. Tapi ketika tour guide-nya berkata, itu kuburannya Musa, di sana. Itu sok tahu itu Bapak Ibu ya. Kenapa sok tahu? Karena tidak ada orang yang tahu kuburan Musa. Karena Allah yang mengubur Musa. Amin. Jadi kalau tour guide-nya berkata, di sana kuburan Musa, sok tahu kamu. Yang ngubur Musa aja Tuhan. Oke Bapak Ibu ya. Ya, terus mana tadi? Naiklah ke puncak gunung Pisga atau gunung Nebo dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Perhatikan kata seberangi. Jadi lihat tanah kanan tadi itu terbelah dua. Jadi Musa ada di tanah kanan sebelah timur. Jadi dia tidak menyeberang ke tanah kanan sebelah barat. Itulah yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan seluruh tanah kanan dia tidak masuk. Masuk. Tapi tanah kanan yang timur. Tapi yang barat dia tidak masuk. Tanah kanan yang barat itu kira-kira lokasinya Yerusalem, Nazaret, Betania dan segala macam. Sedangkan tanah kanan timur pada masa Yesus itulah Gadara atau Gerasa. Oke Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Kenapa? Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk mencari domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Jadi dia harus pergi ke seluruh tanah warisan dari bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Oke. Jadi itu ya. Jadi tanah kanan ada dua ya. Dibelah oleh sungai Yordan. Sebelah timur dan sebelah barat. Oke. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya $1 juta. Ya kan saudara kan tertarik kalau saya ngomong $1 juta kan. Wah, gede banget itu. Ya $1 juta. Ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Musa dilarang Allah menyeberang sungai Yordan tadi untuk masuk tanah kanan yang barat? Pasti ada kesalahan. Benar gak Bapak Ibu? Pasti dong. Gak mungkin Allah kucuk. Musa gak boleh masuk tanah kanan. Pasti ada kesalahan Musa. Amin Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita bisa belajar. Apa Pak kesalahannya? Tuh kan, saudara bertanya kan, apa kesalahannya dong Pak? Sampai demikian berat hukumannya. Sehingga Musa dilarang masuk tanah kanan sebelah barat. Saudara kira-kira bisa nebak gak apa kesalahan Musa? Bisa nebak gak apa kesalahan Musa? Pasti ada kesalahan, gak mungkin gak ada kesalahan. Sehingga Allah Musa menyeberang sungai Yordan untuk masuk tanah kanan sebelah barat. Apa kesalahannya? Musa disuruh berbicara kepada gunung batu, hai gunung batu, keluarkan airmu. Tapi ternyata Musa tidak berbicara kepada gunung batu, tapi dia pukul tongkatnya ke gunung batu itu. Itu kesalahannya. Oh Pak, kesalahannya kayaknya sepele Pak. Iya kan disuruh bicara kepada gunung batu, malah dipukul. Beda-beda tipis, 11-12 itu Pak. Kan, saudara kan ngelihatnya gitu kan. Kok cuma berbeda disuruh berbicara ternyata dipukul. Kayaknya kesalahan kecil. Benar gak Bapak Ibu? Nah kalau saudara ingin tahu apa makna kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Musa tadi. Kita harus melihat, kita harus tahu bahwa Musa 2 kali memukul gunung batu untuk mengeluarkan air dari gunung batu tadi. Yang pertama, gunung batu di mana Bapak Ibu? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Enggak. Ada Rafidim. Pada saat itu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mereka kehausan. Ya Bapak Ibu. Tadi udah kita baca itu ya? Belum ya? Belum. Di Rafidim. Baru yang kedua nanti di Kades. Jadi ada 2 kali. Satu di Rafidim. Satu lagi di Kades. Tapi ini sebenarnya belum saya tandai warna merah Bu. Tapi tiba-tiba kelintasan kita kayaknya harus baca ini supaya saya akan menjelaskan sesuatu yang menarik. Coba buka Keluaran 17 ayat 1. Jadi pertama kali bangsa Israel kehausan di Rafidim.
Di mana Bapak Ibu? Rafidim. Bukan di Jakarta ya. Rafidim. Keluaran 17 ayat 1. Nih saya bacakan. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai, katakan dengan saya, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara lihat, jadi mereka itu berjalan mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika bangsa Israel tidak mendapatkan air padahal mereka sebelumnya berjalan mengikuti perintah Tuhan. Jadi kondisi tidak air itu sengaja atau tidak oleh Allah? Sengaja. Kok bisa? Lah karena mereka berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya tadi saya tekankan kata sesuainya. Jadi mereka tidak melenceng dari perintah Tuhan. Jadi mereka berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan nyatanya mereka mengalami kehausan, tidak ada air. Jadi tidak ada air itu memang disengaja oleh Tuhan. Supaya apa Pak? Apakah Allah iseng? Oh tidak. Tidak. Supaya apa? Supaya kondisi itu bisa dimanfaatkan Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya kepada bangsa Israel. Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Ketika saudara taat mengikuti firman Tuhan, mengikuti salib, bukan berarti saudara bebas dari masalah. Enggak. Tapi justru saudara harus punya pikiran positif, punya pikiran baik. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara harus punya pikiran, Tuhan, mujizat apa yang engkau nyatakan di dalam masalahku. Gitu loh Bapak Ibu. Oke ya. Jadi saudara harus punya pikiran positif ya. Kenapa? Karena di balik masalah itu, itulah menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya bagi kita. Amin. Nah iya. Ini saya tunjukkan saudara. Sembuh dari kanker itu mujizat gak Bapak Ibu? Mujizat besar kan? Sakit kanker. Tapi sebelum disembuhkan, dia mengalami penyakit parah. Lah kanker itu kan parah kan? Kalau kutil enggak lah, kutil. Tapi kalau kanker kan parah kan? Jadi saudara mengalami mujizat besar kalau sebelumnya saudara mengalami penyakit besar. Ya kan? Saudara itu? Jadi saudara lihat itu, hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Kita bisa mengalami mujizat besar dari Tuhan. Tapi saudara sebelumnya harus siap juga mengalami masalah besar di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak mengalami besar, bagaimana mujizat besar saudara bisa alami? Paham Bapak Ibu? Paham? Nah itu dia. Oke. Jadi kalau saudara hanya mengalami sakit pano, kutil, ya mujizat juga kecil. Ya kecil lah. Apa sih Pak? Penyakit pano. Iya kan? Tapi ketika saudara mengalami sakit kanker, ngeri tuh. Tapi ketika saudara sembuh, itulah mujizat besar saudara alami. Amin Bapak Ibu. Jadi mujizat besar diawali dengan masalah besar. Saudara ingin mengalami mujizat besar, maka saudara harus siap mengalami masalah besar terlebih dulu. Iya kan? Lah iya dong. Iya kan? Nah sama. Hal yang sama juga dengan bangsa Israel. Walaupun mereka mengikuti Allah, berjalan sesuai dengan perintah Allah kan tadi kan. Sesuai perintah Allah. Tapi nyatanya mereka mengalami masalah juga. Kekurangan air. Tapi justru di balik masalah itulah Tuhan ingin mengadakan mujizat. Air keluar dari gunung batu. Benar? Coba kalau seandainya mereka gak mengalami kehausan. Ada gak mujizat air keluar dari gunung batu? Gak ada. Setelah itu, oh iya juga ya Pak ya. Coba kalau seandainya seluruhnya perjalanan mereka lancar-lancar, gak ada musuh, gak ada kehausan, gak ada kelaparan. Ada mujizat? Enggak ada. Orang udah tersedia semua. Tapi justru lewat mereka berjalan di padang gurun yang penuh dengan kekurangan. Disitulah tangan Allah bisa menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi bangsa Israel. Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Ketika saudara menghadapi masalah. Ya saudara jangan berpikir negatif tentang Allah. Tapi saudara harus berpikir. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bangsa Israel itu ngikuti berjalan tiang awan tiang api kan.
Ya kan? Tapi ternyata mereka menghadapi masalah kan? Jadi itu sebenarnya disengaja oleh Allah atau tidak? Disengaja. Karena lewat masalah itulah Allah bisa menyatakan kemuliaannya bagi bangsa Israel. Tapi kalau saudara perhatikan reaksi Musa. Ketika bangsa Israel minta air. Engkau mencobai Tuhan. Jadi Musa tidak melihat bahwa Tuhan itu sengaja memberikan mereka masalah air agar Tuhan menyatakan kuasa mujizat bagi bangsa Israel. Tapi Musa melihatnya apa? Bangsa Israel suka bersungut-sungut. Ya banyak kali juga pendeta kan mengajarkan bangsa Israel itu suka bersungut-sungut kan. Iya. Saudara gak pernah aja jalan di padang gurun kehabisan air. Benar Bapak. Kalau saudara pernah berjalan di padang gurun gak ada air. Saudara bisa mati tuh kehausan. Benar Bapak Ibu. Jangankan di padang gurun saudara berjalan ya. Ya di gereja aja kadang-kadang saudara kehausan kan. Maka jalan ke belakang kan. Iya padang gurun panas banget. Pasir. Jadi saudara jangan bayangkan kayak kehausan saudara gitu ya. Enggak antara hidup dan mati. Kalau di padang gurun itu kehausan itu antara hidup dan mati. Jadi agak wajar juga. Agak gitu loh Bapak. Agak wajar juga kalau bangsa Israel berkata, engkau ingin kami mati, kami dan segala ternak-ternak kami. Karena apa? Di padang gurun itu antara hidup dan mati kalau kehausan. Benar Bapak Ibu? Ya nanti kalau saudara berkesempatan ke Mesir, ke Israel, saudara lihat padang gurun pasir semua. Ih gila Bapak Ibu. Naik bis aja kita bisa kepanasan kehausan. Naik bis yang ada AC bisa kepanasan kehausan. Apalagi jalan kaki. Iya Bapak Ibu kayak bahasa Israel. Panas banget itu Bapak Ibu. Ya antara hidup dan mati ya Bapak Ibu ya. Nah jadi gitu Bapak Ibu. Jadi Musa ya memukul gunung batu itu 2 kali ya. Satu di Rafidim, satu lagi di Kades. Jadi pada saat di Rafidim bangsa Israel mengalami kehausan, gak ada air. Maka pada saat itulah Musa disuruh Allah untuk memukul gunung batu dan keluar air dari gunung batu sehingga bangsa Israel bisa minum. Keluarnya itu bukan kicir-kicir itu Bapak Ibu ya. Keluarnya itu seperti sungai. Kok seperti sungai Pak? Luar biasa kan dari gunung batu keluar sungai Bapak Ibu. Luar biasa kan? Kenapa? Saudara bisa bayangkan. Bangsa Israel ada berapa orang yang keluar dari Mesir? Sekitar jutaan ya. 1 juta atau 2 juta ya. Saudara bisa bayangkan kalau air yang keluar itu kicir-kicir. Maka apa? Bisa antri sepanjang jalan kenangan gitu kan. Tapi kalau air berupa sungai nggak perlu ngantri mereka. Tinggal berdiri aja di pinggiran sungai itu. Ambil air. Benar Bapak Ibu ya. Jadi itu keluar itu air bukan kicir-kicir. Tapi dalam bentuk sungai. Karena akan memberikan minum kepada bangsa Israel dan ternak-ternaknya. Jadi bukan kicir-kicir ya. Serit. Mau ngantri sampai berapa lama kalau airnya seperti gitu. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah jadi pada saat Musa memukul gunung batu pertama kali di Rafidim. Itulah gambaran penyalipan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus disalibkan. Karena apa? Tuduhan imam-imam bahwa Yesus menghujat Allah. Menyebut Yesus adalah anak Allah. Itu menghujat Allah. Dan itu adalah larangan dalam hukum Taurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Amin. Jadi Yesus disalibkan atas tuduhan melanggar hukum Taurat Musa. Dan itulah menjadi gambaran pertama kali Musa memukul gunung batu keluar air. Jadi pada saat Yesus dihukum disalibkan, itulah gambaran ketika di Rafidim Musa memukul gunung batu keluar air. Dan ketika Yesus disalibkan, itulah keluar air hidup. Benar Bapak Ibu? Nah kali kedua bangsa Israel mengalami kehausan itu tadi di mana? Di Kades. Di Kades. Nah ini kondisinya agak berbeda. Ini kok rada berat ini ya. Bisa ditinggikan sedikit lagi suaranya. Kayak jadi ngeden saya Bapak. Ini baru enteng, agak enteng dikit. Ya. Jadi pengaruh Bapak Ibu. Kalau sound systemnya setelannya nggak pas bisa. Kok jadi capek saya jadi duduk dulu deh. Ya saya ngeden jadi perut saya jadi tegang.
Kelihatan saya enggak? Haleluya Bapak Ibu. Nah ini baru kelihatan ya. Aduh. Jadi yang kedua kejadiannya di Kades. Dan ketika di Kades terjadi kehausan lagi, Tuhan memerintahkan yang sebaliknya. Tapi pada saat di Rafidim tadi, itu adalah tongkat yang dibawa oleh Musa memukul gunung batu adalah tongkat yang dipakai Musa memukul sungai Nil. Sehingga berubah air menjadi darah. Tapi ketika kali kedua itu di Kades, Tuhan menyuruh Musa bukan membawa tongkatnya sendiri. Tetapi tongkat yang diambil dari hadapan Tuhan. Di mana itu hadapan Tuhan? Itulah di tabut perjanjian. Tongkat siapa yang ada di tabut itu tadi? Siapa bisa nebak? Nah betul Harun 100. Benar. Yang ada di tabut itu tongkatnya Harun. Tongkat Harun yang bertunas dan berbuah badam. Jadi kali kedua ketika terjadi kehausan Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa tongkat Imam Harun. Dan Musa disuruh berbicara kepada gunung batu. Ternyata karena Musa sangat marah kepada bangsa Israel, maka Musa memukul gunung batu di Kades. Dan ketika Musa memukul gunung batu, saudara tahu apa yang terjadi? Itulah gambaran Yesus disalibkan 2 kali. Dan itulah kesalahan yang fatal. Karena Yesus disalibkan cuma sekali. Jadi Musa merusak gambaran Tuhan Yesus disalibkan. Disalibkan 2 kali. Itulah sebabnya hukuman Allah terhadap Musa berat. Dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Dia tidak boleh menyeberang sungai Yordan. Saudara itulah kesalahan Musa. Saudara hari ini disingkapkan apa kesalahan Musa ya. Bahkan orang Israel ini gak tahu. Gak tahu. Apa sih kesalahan Musa sehingga dia dilarang masuk tanah Kanaan? Bangsa Israel juga gak tahu. Tapi saudara hari ini mendapatkan singkapan. Saudara lebih pintar dari orang Israel sekalipun. Jadi kesalahannya Musa itu fatal. Memang kesannya disuruh berbicara tapi dia mau mukul. Kesannya kesalahan sepele kan. Tapi nyatanya kesalahan yang fatal. Karena dia merusak gambaran Tuhan Yesus disalibkan 2 kali. Kan gawat kan? Gawat, makanya hukumannya berat. Tapi sekarang ada lagi kesalahan yang gawat, yang berat ini dilakukan oleh pendeta besar. Saudara tahu apa kesalahannya? Dia menyebut ada Pentakosta yang ketiga. Wow. Ada Pentakosta yang ketiga. Itu di sebelah sana, Bapak. Pokoknya tahu lah Bapak Ibu ya, pendetanya. Saudara tahu apa dampaknya Pentakosta ketiga? Kalau ada Pentakosta itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Pentakosta artinya apa? Hari ke-50. Hari ke-50 dari apa? Itu kan. Jadi terkait dari kebangkitan Yesus. Jadi kalau ada Pentakosta ketiga, berarti ada kebangkitan Yesus 3 kali. Dan kalau kebangkitan Yesus 3 kali, berarti apa? Yesus disalibkan 3 kali. Wah, gawat ini. Soalnya itu tuh. Gawat itu. Jadi gak sepele itu. Ngajarkan Pentakosta 3 kali. Wih. Musa aja yang menggambarkan Yesus disalibkan 2 kali. Gak bisa masuk tanah Kanaan. Apalagi pendeta itu yang mengajarkan Pentakosta 3 kali. Wah gak tahu lah saya. Hukuman apa yang diberikan Allah kepada dia. Iya. Bukan hanya dia sendiri yang lakukan salah. Dia ajarkan juga kepada jemaatnya. Wah. Kesalahannya sudah menyebar kemana-mana. Wah. Iya kan, Pentakosta itu gak bisa berdiri sendiri. Kalau saudara sebut Pentakosta, itu hari ke-50. Hari ke-50 dari apa? Kebangkitan Yesus. Kalau kebangkitan Yesus, berarti ada penyalipan Yesus. Jadi kalau Pentakosta 3 kali, penyalipan Yesus berapa kali? 3 kali. Kan gawat kan? Tuh. Jadi gak sepele itu pengajaran gitu. Iya Bapak Ibu ya. Ya, gak tahu gimana itu pendeta itu gak ada yang negor lagi. Iya, sinodenya gak berani negor. Mungkin karena gereja besar. Bahkan banyak pendeta-pendeta juga stafnya dia gak berani negor. Takut dipecat kali. Iya, padahal itu kesalahan fatal. Pentakosta bisa 3 kali. Gimana lagi itu? Amin Bapak Ibu. Gawat kan? Gawat. Oke ya.
Jadi itulah itulah tentang latar belakang sedikit ya tentang Musa ya. Nah, Musa itu jadi dia masuk tanah Kanan yang sebelah timur ya, tapi dia tidak masuk ke tanah Kanan yang sebelah barat. Ya. Bahkan Musa membagi tanah Kanan yang sebelah timur atas 3 suku. Suku apa? Gad, Ruben dan setengah Manase. Coba kita lihat Yosua 13 ayat 8. Jadi ini sesuai ayat. Jadi bukan ngarang saya berkata Musa itu bisa masuk tanah Kanan, bisa tidak masuk tanah Kanan. Karena apa? Musa masuk tanah Kanan sebelah timur, tapi tidak masuk tanah Kanan sebelah barat yang harus menyeberangi sungai Yordan. Harus berdasarkan ayat. Jadi saudara bisa kuat landasannya. Bukan kata pendeta ya. Kalau kata pendeta, pikiran pendeta bisa macam-macam. Ajaran pendeta bisa macam-macam. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara berdasarkan ajaran pendeta, saudara nanti diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Bingung saudara. Yang benar yang mana sih Pak? Itu kan? Iya. Coba Yosua 13 ayat 8. Nih. Jadi Musa masuk tanah Kanan timur. Nih saya bacakan. Bahkan membagi tanah Kanan atas 3 suku. Nih saya bacakan. Bersama-sama dengan suku Manase dan yang setengah lagi dan orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa. Tuh, ya. Mari sama-sama berkata, diberikan Musa. Diberikan Musa. Jadi Musa membagi tanah Kanan sebelah timur. Itu kata ayat, bukan kata saya. Diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur tuh. Jadi Musa masuk tanah Kanan yang sebelah timur. Tetapi sebelah barat dia tidak masuk. Karena sebelah barat dia harus nyebrang sungai Yordan. Jadi saudara lebih pintar dari banyak pendeta sekarang. Iya. Banyak pendeta berpikiran kan Musa gak masuk kan. Tuh. Ini masuk. Dia yang bagi kok tanah Kanan sebelah timur. Ini ayatnya ada. Nah di sebelah timur sungai Yordan. Seperti yang ditentukan Musa. Hamba Tuhan itu kepada mereka. Jadi disebutkan setengah suku Manase. Coba tampilkan gambar tanah Kanan. Jadi suku Manase itu mendapatkan tanah Kanan di sebelah timur dan sebelah barat. Sebelah timur makanya disebut setengah suku Manase. Setengah suku Manase sudah dapatkan tanah warisan sebelah timur. Setengahnya lagi nanti dapat sebelah barat. Jadi suku Manase itu dapat 2 berkat. 2 tempat tanah Kanan. Kenapa? Saudara kejar lagi. Kenapa suku Manase dapat? Saudara tahu? Karena suku Manase, suku sulung dari anaknya Yusuf. Oke Bapak Ibu ya. Ya iya. Nah, coba saudara lihat judulnya ini. Apa judulnya? Ya jadi pembagian tanah Kanan dari 12 suku Israel. Itu judulnya juga salah. Kok salah Pak? Iya karena tanah Kanan bukan dibagi atas 12 suku Israel tapi 11. Karena 1 suku tidak dapat. Suku apa? Lewi. Ya kan? Jadi judulnya salah kan? Ya salah. Karena apa? Ada 1 suku yang dapat tanah Kanan. Dan itu adalah suku Lewi. Bukan suku Batak. Ya saudara lihat itu. Jadi salah kan judulnya kan? Iya, jadi saudara jeli. Oh iya ya, suku Lewi gak dapat. Jadi judulnya juga salah kan? Tapi walaupun suku Lewi tidak dapat, jadi tanah Kanan dibagi atas 11 suku. Tapi pembagian suku ini ada 12. Kenapa? Karena suku Yusuf dapat double berkat. Dapat warisan. Dan itulah diberikan kepada anaknya Yusuf yang bernama Efraim dan Manase. Itulah sebabnya kalau saudara lihat peta itu ada nama Efraim dan Manase. Itu bukan nama suku. Sukunya nama bapaknya Yusuf. Jadi suku Yusuf dapat 2 bagian. 1 untuk Manase, 1 lagi Efraim. Dapat 2 double berkat ya. Jadi bukan suku Efraim, bukan suku Manase. Itu bukan suku. Sukunya suku Yusuf, nama bapaknya. Benar Bapak Ibu ya? Oke ya, nah, iya juga ya Bapak Ibu, gitu. Jadi saudara makin pinter sekarang, lebih pinter dari banyak pendeta, saya yakin. Ya kan, suku Yusuf ya. Jadi suku Yusuf itu dapat double. Kenapa dia dapat double? Saudara tahu? Karena itu hak kesulungan. Loh Pak,
Yang sulung dari anaknya Yakub bukan Yusuf, Pak. Siapa namanya? Ruben, Onsu. Bukan, Ruben aja. Ruben. Benar kan? Ruben kan? Kenapa bukan Ruben yang dapat hak kesulungan? Saudara tahu kenapa? Karena dia berdosa, berzina dengan gundiknya Yakub yang bernama Bilha. Jadi karena dia berzina dengan gundiknya Yakub, maka dia dihukum. Dia tidak mendapatkan hak kesulungan. Walaupun sebenarnya Ruben inilah anak sulung. Saudara lihat itu? Tuh, jadi ada jalan ceritanya. Nggak asal-asalan Alkitab itu, luar biasa kan? Tetapi pertanyaan berikutnya, kenapa larinya hak kesulungan kepada Yusuf? Saudara tahu kenapa Yusuf? Karena Yusuf itu berjasa kepada mereka ketika Yakub dan anak-anaknya dipelihara Yusuf di Mesir. Jasanya besar. Makanya hak kesulungannya Ruben dialihkan kepada suku Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf dapat 2 tanah warisan. Itulah yang diberikan kepada 2 puteranya yang bernama Efraim dan Manase. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Manase mendapatkan 2 tanah di sebelah timur dan sebelah barat sungai tanah Kanaan? Karena dia sulung dari anaknya Yusuf. Bukan Efraim yang sulung. Coba saudara lihat pembagian tanah Kanaan, bisa dibesarin enggak, Bu? Lagi. Tuh, saudara lihat, coba turun dikit. Manase itu ada 2, dipisahkan oleh sungai Yordan. Saudara lihat enggak tulisan Manase? Nah, ada yang biru itu sungai Yordan. Dari yang merah ada tanda merah kan? Nah, itu Danau Galilea. Itu bukan yang merah kan. Yang biru di atas itu ke Danau Galilea, terus turun itu sungai Yordan. Nah, Manase ada di sebelah kanan dan sebelah timur. Ya kan, dibelah oleh sungai Yordan kan? Nah, itu dia kenapa dapat 2 hak tanah warisan? Karena dia anak sulung dari Yusuf. Efraim cuma dapat 1 bagian. Jadi ceritanya luar biasa. Alkitab kita tuh mantep banget. Indah sekali kalau kita pelajari. Wih, ternyata banyak rahasia itu. Luar biasa kan? Saudara baru enggak kan? Oh iya, Manase dapat 2 bagian. 1 sebelah timur, 1 sebelah barat kan? Ya kan, besar itu dia. Tuh, karena dia adalah anak sulung dari Yusuf. Lihat itu, tuh luar biasa. Sedangkan Efraim yang bawah yang putih, cuma 1 doang dia. Efraim, karena dia bukan anak sulung. Oke? Nah Musa masuk tanah Kanaan yang sebelah kanan, yang sebelah timur. Itu dibagi ke atas setengah Manase, Gad dan Ruben. Jadi Musa masuk tanah Kanaan, tapi sebelah timur doang. Dan Musa sendiri yang membagi tanah Kanaan tadi kepada suku Manase, Gad dan Ruben. Sedangkan yang menyeberang sungai Yordan itu Musa tidak masuk. Oke, jadi saudara bisa menjawab apakah Musa masuk tanah Kanaan atau tidak. Musa masuk tanah Kanaan sebelah timur, tapi tidak masuk tanah Kanaan sebelah barat karena larangan Allah Musa menyeberang sungai Yordan. Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi ada dasar ayatnya. Ini kalau perlu pendeta saudara tunjukkan khotbah saya ini agar terbuka matanya. Oke Bapak Ibu ya. Jelas kan? Jadi Musa masuk, benar masuk. Tapi tanah Kanaan sebelah timur. Tapi tanah barat dia tidak masuk karena harus menyeberang sungai Yordan. Yang dilarang oleh Allah. Tapi. Akhirnya Musa juga masuk tanah Kanaan di sebelah barat. Kapan Pak? Pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Dan itu adalah Gunung Hermon. Pada saat Yesus dimuliakan di gunung yang tinggi, Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Saat itulah Musa masuk tanah Kanaan sebelah barat, tetapi dalam roh. Paham Bapak Ibu? Nah, mungkin gunungnya itu di Alkitab nggak disebut nama gunungnya. Bahkan sekarang di Israel, tempat Yesus dimuliakan itu telah berdiri sebuah gereja besar namanya Gereja Transfiguration. Itu bukan di gunung, itu di Bukit Tabor. Itu bukan gunung, itu bukit itu. Ya,
Sedangkan kalau sesuai ayat bahwa Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi, itu yang tepat adalah Gunung Hermon. Kenapa? Karena Gunung Hermon adalah gunung yang paling tinggi di Israel. Jadi sesuai ayat. Oke, tapi kalau di Israel, kenapa Pak? Bukan Gunung Hermon Pak, tapi di Gunung Tabor Pak. Ada alasannya. Alasannya apa? Karena Gunung Hermon sekarang itu daerah zona militer. Berbahaya untuk turis. Ada di situ. Makanya dicari tempat aman di Gunung Tabor. Sama juga dengan baptisan. Sekarang baptisan yang dikunjungi oleh turis itu adalah namanya Yardenit. Yardenit. Tapi itu bukan tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis di ujung, di muara Sungai Yordan. Di daerah dekat Laut Mati. Tetapi kenapa tidak di situ? Karena itu juga zona militer. Tidak aman untuk turis. Kalau saudara berani-berani ke situ bisa ketembak saudara, mati saudara. Lihat. Jadi ada alasannya dipindahkan. Nggak asal-asalan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus dibaptis bukan di daerah turis sekarang yang bernama Yardenit. Tapi di daerah muara Sungai Yordan. Tapi kenapa tidak di situ tempatnya sekarang? Karena itu zona militer. Sama juga dengan Gunung Hermon. Kenapa tidak di Gunung Hermon didirikan gereja untuk mengenang Yesus dimuliakan? Karena Gunung Hermon itu zona militer. Tidak aman untuk turis. Bisa ditembak nanti mati kita di situ. Oke Bapak Ibu paham ya? Nah. Kok tahu Pak? Ya tahu lah. Saya udah 4 kali ke Israel. Jadi ngerti ya, jadi saya bagikan pengalaman saya kepada Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya, jadi semuanya ada alasannya, oke ya. Tapi itu juga demi keamanan, kalau saudara turis tidak bahaya, tidak kena tembak ya. Karena itu daerah zona militer ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah terus. Jadi itu demikian ceritanya Bapak Ibu ya. Ya, jadi suku Lewi tidak dapat tanah Kanaan. Oke Bapak Ibu. Nah. Mana Pak ayatnya Pak bahwa suku Ruben itu suku sulung tapi gak dapat tanah warisan. Coba kita buka Yosua 14 ayat 4a. Setelah itu Tawari. Yosua 14 ayat 4a. Nih saya bacakan. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku Manase dan Efraim. Tuh, dia dapat double berkat. Ya, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah pengembalaan untuk ternak dan hewan mereka. Serang lihat suku Lewi itu beruntung atau enggak Bapak Ibu? Enggak dapat tanah Kanaan. Beruntung juga. Kenapa? Karena mereka punya hak dapatkan tanah-tanah pengembalaan di sekitar kota. Jadi anak kota. Jadi bukan di pelosok-pelosok gitu Bapak. Ya mantap itu ya. Iya. Jadi kesannya nggak dapat tanah warisan. Sebenarnya dapat tapi di kota-kota. Kan bagus kan? Iya kan di kota-kota kan? Jadi bukan di pelosok-pelosok dapat jatahnya suku Lewi. Tapi di kota-kota. Jadi setiap kota-kota dari suku-suku lain itu haknya suku Lewi. Kan enak kan? Jadi saudara seperti sekarang lah. Saudara misalkan suku Lewi, saudara dapat di kota-kota besar. Di Jakarta, di Medan, di Surabaya. Kan enak, daripada di kampung. Apalagi Huta Bakasan gitu. Ya kan gak enak kan. Nah ini suku Lewi itu lumayan itu Bapak Ibu. Iya kan, dapat di kota-kota kan. Ya bagus dia. Jadi walaupun kesannya dia tidak dapat tanah warisan. Coba kita lihat lagi 1 Tawari 5 ayat 1. Jadi saudara hari ini disingkapkan banyak hal ya. Ya luar biasa ya. 1 Tawari 5 ayat 1. Nih saya bacakan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Ya Ruben itu anak sulung Bapak Ibu. Cuma dia bandot juga, genit juga. Istri gudik bapaknya disikat. Iya makanya dia ya itulah kehilangan hak kesulungan. Lanjut lagi. Anak sulung Israel dialah anak sulung tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak
sulung. Ya. Jadi harusnya Ruben yang ada dapat hak kesulungan ya. Cuma karena dia bandot. Ya, gunting bapaknya juga disikat. Ya udahlah. Kehilangan dia hak kesulungan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dapat hak kesulungan siapa? Yusuf ya. Makanya kalau saudara lihat pembagian tanah Kanaan, anaknya Yusuf yang dapat 2 ya. Suku Yusuf dari anaknya Efraim dan Manase. Dan kenapa juga Manase dapat 2? Karena Manase adalah sulung dari anaknya Yusuf. Jadi semuanya ada ceritanya gitu ya. Cakep banget Alkitab kita ya. Luar biasa kan? Iya ya. Makanya saudara jangan bandot-bandot ya. Bisa kehilangan hak kesulungan. Kayak Ruben itu. Aduh. Iya, haleluya, haleluya. Ya. Haleluya. Nah, dan ada satu yang unik juga. Ternyata bangsa Israel ada 12 suku kan? Ya kan? Jadi ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka dibagi, tanah Kanaan itu dibagi atas 11 suku lah ya. Karena suku Lewi gak dapat tanah warisan ya. Ternyata mereka itu juga gak terlalu berusaha untuk mendapatkan tanah Kanaan itu. Jadi mereka bermalas-malasan. Iya, makanya ditegur oleh Yosua, kamu itu malas, kamu harus merebut tanah warisanmu. Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Sebenarnya hidup kita sudah diberkati. Tapi saudara jangan malas. Kalau saudara malas, berkat Tuhan itu gak saudara dapat. Jadi Tuhan itu memberkati kita, bukan berarti Tuhan berkat itu langsung masuk di mulut kita. Enggak Bapak Ibu, saudara harus kerja juga. Tapi lewat kerja itulah Tuhan memberkati pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak memberkati langsung masuk ke mulut kita ya. Enggak ya. Makanya orang Kristen harus tetap kerja. Bahkan ayat juga ada berkata kalau orang tidak kerja tidak boleh makan. Iya ada ayat. Rasul Paulus menulis demikian. Jadi orang Kristen harus juga kerja. Harus rajin. Jadi kita harus merebut berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi berkat Tuhan itu tidak langsung masuk ke mulut kita. Oke, coba kita lihat ada 7 suku yang malas-malasan untuk merebut tanah warisan mereka. Coba kita lihat Yosua 18 ayat 1 sampai dengan 3. Ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita. Menarik ya, pembagian tanah Kanaan ini. Saudara bisa ngajari pendeta saudara loh Bapak Ibu. Benar, banyak singkapan ini, benar. Belum tentu pendeta saudara ngerti. Tes saja. Tanya, Musa masuk tanah Kanaan ya? Apa sih salah dia? Pasti salah. Iya, coba, iya. Iya kan, iya. Saudara juga tadi mungkin ada yang salah kan? Iya. Karena selalu berpikiran Musa tidak masuk tanah Kanaan, padahal masuk. Ya sebelah timur, tapi sebelah barat dia tidak masuk karena dilarang Allah untuk menyeberang sungai Yordan. Tapi secara roh kelak Musa akan masuk tanah Kanaan sebelah barat dalam roh pada saat Tuhan Yesus dimuliakan dan Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Jadi masuk. Saudara bisa lebih pintar dari pendeta saudara lah pokoknya. Nah sekarang Yosua 18 ayat 1-3. Coba kita lihat. Kita gantian aja ya. Saya 1, Bapak Ibu ayat 2, saya nanti tutup ayat 3. Nih saya bacakan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana atau kemah suci di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ayat 2 Bapak Ibu. Jadi masih ada 7 suku belum dapat. Ayat 3 saya baca. Sebab itu berkata Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Tuh, bermalas-malas mereka. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyang. Jadi walaupun mereka telah masuk tanah Kanaan, mereka harus memerangi suku-suku yang ada di situ. Mengusir mereka supaya mereka bisa menduduki tanah itu. Jadi tidak berarti ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu sudah kosong semua. Enggak. Harus diperangi. Ternyata 7 suku masih malas.
Dan ini menjadi gambaran bagi kita orang Kristen juga. Walaupun Tuhan telah memberkati kita, kita juga harus bekerja, memerangi. Benar Bapak Ibu? Iya, jadi Tuhan itu minta kita juga bekerja. Jangan onggak-onggak kaki langsung nasi masuk mulut. Gak ada gitu. Gak ada gitu ya. Seperti juga orang Israel. Walaupun mereka telah masuk tanah Kanaan, mereka harus memerangi bangsa-bangsa yang ada di situ untuk merebut tanah warisan mereka. Amin. Sama juga seperti orang Kristen. Walaupun kita telah diberkati Tuhan, tapi saudara juga perlu bekerja untuk merebut berkat Tuhan atas hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah iya, seperti bangsa Israel ini. Ternyata 7 suku masih malas-malas. Kan ngaco ya Bapak ya. Iya kan? Tuh, iya. Ya, dan itu menjadi gambaran bagi kita ya. Oke, Bapak Ibu, saya simpulkan khotbah ini. Saya sebutkan ya 7 suku tadi supaya saudara jelas. Ada 7 suku yang malas-malas tadi. Pertama, Benyamin, suku Simeon, suku Zebulon, suku Isakar, suku Asher, suku Naftali, dan suku Dan. Ada 7. Jadi mereka agak malas juga ini Bapak Ibu. Iya, dan karena malas, saudara tahu apa? Tanah yang mereka warisan juga jadi kecil. Jadi mereka harus rajin memerangi bangsa-bangsa supaya tanah warisan mereka semakin besar. Dan karena kemalasan mereka orang tua ini, anak cucu mereka mendapatkan tanah warisan yang kecil. Amin Bapak Ibu. Ya hal yang sama juga dengan kita. Walaupun Tuhan telah memberkati kita, kita juga harus rajin bekerja agar berkat Tuhan juga semakin besar di dalam hidup kita. Amin. Saya simpulkan khotbah ini, oleh anugerah Tuhan, Musa masuk tanah Kanaan dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan ya. Jadi sebelah timur Musa masuk, tapi sebelah barat dia tidak masuk karena tidak boleh menyeberang sungai Yordan. Tapi kelak Musa masuk tanah Kanaan sebelah barat dalam roh pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi dan itulah gunung Hermon. Suku Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka, tetapi mereka mendapatkan Allah sebagai milik pusaka mereka. Sebagai imamat yang rajani, kita orang Kristen seperti suku Lewi mendapatkan Allah sebagai milik pusaka kita. Dari semua suku Lewi mendapatkan yang terbaik, mereka tinggal di kota-kota Israel. Terbukti Korah, Datan dan Abiram memberontak untuk bisa mendapatkan jabatan sebagai imam. Jadi Korah, Datan dan Abiram juga ingin jadi imam. Kenapa? Karena dia tahu berkat imam itu berkat yang terbaik. Oke. Setelah pulang dari pembuangan juga dari Babel, orang Israel juga berlomba ingin menjadi imam-imam. Orang Kristen mendapatkan double berkat, imamat yang rajani, jabatan imam dan raja. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Amin. Terima kasih Bapak Gembala sidang kita ya. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Saragi yang sudah menyampaikan firman siang hari ini yang luar biasa untuk kita. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan siang ini. Amin. Semakin banyak ungkapan-ungkapan dari Pak Gembala untuk kita ya. Kita menjadi jemaat yang pintar. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan siang ini, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk firman yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Gembala terkasih kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Firman yang sangat memberkati untuk setiap kami Tuhan. Dan Kau mau memberkati juga selalu pelayanan Bapak Gembala kami, kesehatannya, keluarga besarnya Tuhan, Kau berkati juga pelayanan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Mari sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik, kita naikkan pujian ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita dengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon siang ini untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 jam 18 yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Evangelis Stella Tolip. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar yang merupakan bagian kedua dari khotbah serial Paskah. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Mari hadirilah seminar tentang pelayanan gereja bintang 5 dalam ibadah minggu tanggal 16 Maret 2025 jam 10.30 dan juga tanggal 6 April 2025 jam 10.30 dengan narasumber Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi dan Evangelis Flora Anggraini. Kami menyiapkan hadiah bagi jemaat yang aktif mengikuti seminar ini. Kuis Alkitab episode ke-9 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, mari kita naikkan. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu, mohon maaf, tolong sebelum kita masuk ibadah semua handphone gadget tolong di silent ya. Tidak mengganggu tadi khotbah dari Bapak Gembala kita dan semua yang melayani. Ya sekarang sebelum kita naikkan,
Tolong masih ada handphone yang terdengar tadi bisa di silent dulu. Baik, mari kita naikkan pujian ini El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ya, karyawan dan profesional ini Tuhan. Kami sungguh mengalami jamaah lawatan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Amin. Tentang Musa dan tanah Kanaan yang menyingkapkan banyak rahasia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir, sembuhkan kami dari segala penyakit. Apapun penyakit kita, percayalah nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Sehingga kita berdoa, kita pasti disembuhkan. Demikian juga apapun usaha pekerjaan kita, percayalah andalkan Yesus. Maka saudara akan mengalami terobosan dan kemenangan, sukses besar. Bahkan tahun 2025 lebih sukses, lebih berbahagia dari tahun 2024. Karena firman Tuhan yang berkata kita selalu naik jadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Presiden kami dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tambahkan kesehatan sempurna sehingga mereka bisa tambahkan juga hikmat, sehingga mereka bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang terbesar keempat di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.